Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila Sari dengan NIM 12070300031. Pada video kali ini saya akan melakukan simulasi untuk metode Euler dan metode Runge-Kutta orde 4 pada sistem osilasi pegas menggunakan software Python. Berikut video simulasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemrograman Python dengan metode Euler dan metode Runge-Kutta orde 4 untuk menjelaskan persamaan gerak osilasi pegas, baik osilasi pegas yang tidak dipengaruhi oleh gaya gesekan medium maupun yang dipengaruhi oleh gaya gesekan. Nah, ini untuk yang pertama, yaitu untuk metode osilasi pegas yang menggunakan metode Euler. Nah, untuk yang pertama itu kita masukkan import nanti, dimana nanti di sini adalah library untuk perhitungan numerik. Kemudian kita akan menggunakan program printsolve yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi di sini ditulis from printsolve import. Jadi kita akan memanggil file untuk print solusi. Filenya itu yang ini. Kita sudah buka, kemudian kita memanggil atau mengimport file Euler yang sudah kita buat sebelumnya juga, yang ini. Lalu kita menulis import matplotlib.pplot. Nah, ini tuh fungsinya untuk memplot data pada software Python. Nah, setelah itu kemudian kita masukkan input data, dimana k-nya itu sama dengan 2, kemudian m-nya itu atau masanya sama dengan 2, dan juga b-nya itu sama dengan 0. Nah, jadi B di sini itu adalah gesekan dari medium. Jadi B di sini itu mula-mula adalah 0. Jadi seolah-olah pegas itu berosilasi tanpa adanya gesekan atau tanpa adanya gaya hambat. Nah, kemudian ini ada persamaan diferensial biasa, di mana f0 di sini itu adalah fungsi pertama, yaitu dy per dt sama dengan phi. Kemudian y sama dengan y0. Nah, y sama dengan y0 ini adalah posisi. Kemudian y1 nya di sini adalah kecepatan. Nah, untuk persamaan yang kedua atau f1 di sini itu dv per dt sama dengan min k per m dikali y0 dikurang b per m dikali y1, di mana y0 itu adalah posisi dan y1 nya itu adalah kecepatan. Kemudian di sini ada x sama dengan 0, jadi x itu sama dengan t atau waktu, dan x stop itu sama dengan 20, jadi dari waktu 0 detik sampai 20 detik pertama. Kemudian di sini ada y sama dengan np array, jadi itu di situ ada kondisi awal untuk posisi, dimana 0,02 m. Jadi pegas itu ditarik sejauh 0,02 m, kemudian dilepas. Nah, untuk kondisi awal kecepatan 0 karena dia itu awalnya diam. Nah, ini untuk h atau selang waktunya itu adalah 0,1 atau stop size nya. Jadi di sini ada frekuensi sama dengan 1. Frekuensi di sini itu untuk memunculkan data yang akan di print solusinya. Di sini solusi numerik menggunakan Runge-Kutta orde 4. Integrate di sini adalah untuk mencari solusi. Nah, dia itu akan memanggil kepada si file Euler yang kita buka. Sedangkan print solusi di sini itu untuk memanggil library printsolve. Nah, di sini kita dapat memprint solusi numeriknya, kemudian dapat memplot solusi untuk posisi dan memplot solusi untuk kecepatan. Di mana memplot solusi berupa posisi di sini koordinatnya itu dibuat dari grafik, jadi ada dua baris, satu kolom. Nah, kemudian untuk memplot solusi untuk kecepatan itu 212. Jadi 2 berarti yang muncul urutan kedua adalah kecepatan.
Nah, setelah itu kita dapat merunning kode program untuk osilasi pegas menggunakan metode Euler. Nah, dari hasil data print ini akan muncul pada shell. Ini data yang muncul pada shell, dimana data yang muncul itu adalah data berupa waktu, posisi, dan juga kecepatan. Dimana X di sini adalah waktu, Y0 itu adalah posisi, dan Y1 adalah kecepatan. Nah, ini adalah grafiknya. Jadi di grafik ini kita dapat mengatur tampilannya supaya tidak terjadi penumpukan. Nah, seperti ini. Jadi untuk selang waktu yang tidak lama, misal di sini itu dari 0 sampai dengan 8 detik. Dari 0 sampai dengan 8 detik dia itu masih normal. Tapi untuk selang waktu yang lebih lama lagi, dari mulai 10 sampai 20 detik dan seterusnya, terlihat di sini terdapat divergensi dari kurva yang dihasilkan. Jadi seharusnya secara teori fisika, ketika tidak ada gesekan yang disebabkan oleh medium, maka seharusnya osilasi yang terbentuk adalah osilasi harmonik secara periodik. Artinya tidak akan terjadi perubahan amplitudo dari kurva yang dihasilkan, baik posisi maupun kecepatan. Tapi di sini dengan menggunakan metode Euler terlihat bahwa amplitudo itu akan meningkat seiring dengan bertambahnya waktu. Maka ini adalah sebuah kesalahan atau error yang dihasilkan ketika kita menggunakan metode Euler pada studi kasus gerak harmonik periodik pada osilasi pegas. Nah, setelah itu kita dapat menguji pada saat kondisinya ada gesekan dari udara maupun dari medium. Misalnya kita ganti D-nya itu 1. Ini di tes dulu, setelah itu kita run. Kita atur posisinya supaya tidak terjadi penumpukan. Nah, dari kurva ini sudah mulai terlihat bahwa osilasi di sini itu semakin lama semakin mengecil. Nah, ini adalah contoh dari osilasi yang terjadi pada sistem pegas. Jadi untuk studi kasus osilasi teredam, metode Euler ini mampu menunjukkan solusi yang sesuai dengan teori di fisika. Namun untuk studi kasus yang gerak osilasinya periodik, maka akan terjadi error untuk nilai waktu yang besar, atau tentang nilai waktu yang besar. Nah, jadi karena metode Euler ini masih memiliki kekurangan, yaitu pada saat ketika kita menguji untuk solusi yang seharusnya periodik malah menjadi divergen karena error yang terjadi, sehingga para ilmuwan itu membuat metode penyempurna untuk metode Euler di sini, yaitu salah satunya metode Runge-Kutta. Nah, setelah ini kita akan menggunakan metode Runge-Kutta untuk keadaan osilasi pegas. Nah, kemudian kita akan melakukan metode Runge-Kutta untuk studi kasus osilasi pegas. Nah, di metode Runge-Kutta ini adalah program utama yang kita eksekusi nantinya, dimana kita akan memanggil library nanti di sini. Kemudian terdapat mode Poisson yang sudah kita buat sebelumnya. Ini kemudian kita juga memanggil
metode run code 4 yang sudah dibuat juga sebelumnya. Nah, seperti ini. Nah, program run kita yang sudah dibuat, dan kita juga mengimport matplotlib untuk membuat plot atau grafis. Jadi di sini kita input data, dimana k-nya itu 9,2, m itu adalah masa dengan 2, dan d-nya itu atau gaya gesek atau gaya hambatan itu 0, ini contoh gaya gesek dulu. Kemudian di sini ada persamaan diferensial biasa, di mana f0 itu adalah turunan pertama dengan dy per dt, dan dengan y1 atau bisa disebut juga dengan v atau kecepatan. Dan di sini f1 itu ada dy per dt sama dengan minus k per m dikali y0 dikurang b per m dikalikan dengan y1. Jadi di sini sama, kita mulai x atau waktunya itu dari mulai 0 detik, kemudian x stopnya untuk waktu terakhirnya itu adalah 20 detik pertama, kemudian ini adalah 0,002 kondisi awal, ini adalah kondisi awal saat mulai osilasi pegas. Ini di sini ada h atau step size di sini atau setelah waktunya sebesar 0,1 detik. Nah, kemudian di sini frekuensi juga sama, masih 1 detik. Nah, kemudian terdapat solusi numerik menggunakan rumus kita ada 4. Di sini juga kita memanggil program untuk memprint nilai solusi numerik, itu rumus kita ada 4, dan untuk memplot solusi untuk posisi dan juga memplot solusi untuk kecepatan. Nah, di sini itu waktu posisi kecepatan tiap waktu dari 0 sampai 10 sampai 20 detik pertama setiap 0,1 detik atau setelah waktunya itu sebesar 0,1 detik. Setelah itu kita sudah membuka file atau program print solusinya dan juga program run kitanya. Jadi kita dapat merunning, kita dulu merunning program osilasi pegas menggunakan metode yang kita disini. Kita dapat mengatur posisinya supaya tidak terjadi pembentukan. Nah, di plot atau grafik di sini terlihat bahwa hasilnya adalah periodik dengan amplitudo yang tetap atau tidak berubah. Jadi puncaknya itu adalah 0,02, begitupun seterusnya 0,02, 0,02 dan 0,52. Baik itu posisi terhadap waktu maupun grafik kecepatan terhadap waktu. Juga lembahnya itu senilai min 0,02 dan begitupun seterusnya. Min 0,02. Nah, berikut juga dengan kecepatannya juga periodik. Nah, hal ini sesuai dengan teori fisika tentang osilasi yang terjadi ketika tidak ada gaya hambatan atau gesekan pada sistem osilasi, sehingga metode Rumikuta ini lebih baik dan lebih akurat dibandingkan dengan metode Euler. Nah, kemudian kita dapat menguji untuk studi kasus lain. Misalnya itu B atau gaya gesek atau gaya hambat di sini itu senilai 1. Jadi ada gaya gesek atau gaya hambatnya. Ini di tes terlebih dahulu dan di running. Dan kita atur posisinya supaya tidak terjadi penumpukan. Nah, seperti ini.
Jadi dari grafik itu terlihat jelas bahwa ketika D atau konstanta gesekannya itu adalah sebesar 1 kg per second, maka akan menghasilkan osilasi yang teredam. Atau lama-kelamaan di sini sistem pegas osilasi ini akan diam. Jadi ini yang disebut dengan sistem osilasi teredam. Jadi kesimpulannya itu dari awal, untuk metode Euler bisa digunakan untuk solusi dari persamaan gerak osilasi pada sistem pegas bermassa, asalkan untuk rentang waktu yang tidak terlalu besar. Nah, untuk rentang waktu yang semakin besar, maka nilai error akan semakin tinggi, sehingga metode Euler itu tidak akurat. Nah, untuk melengkapi kekurangan pada metode Euler di sini, maka kita menggunakan metode Runge-Kutta yang lebih akurat. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.